Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Eka Pratama NPM 20144200118 ingin menjelaskan kembali teknik sumari. Keterampilan sumari adalah teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai berbagai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Menurut Supriyo dan Mulawarman, sumari atau kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyampaikan atau meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Menurut DYP Sugiharto adalah suatu cara untuk meninjau ulang isi wawancara, mengumpulkan kembali unsur-unsur umum dan rincian-rinciannya. Kemudian tujuan teknik sumari, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas baik feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan, untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap, untuk meningkatkan kualitas diskusi, mempertajam atau memperjelas fokus pada wawancara konseling. Kemudian ada jenis-jenis bentuk modalitas teknik sumari. Sumari bagian dalam Supriyo dan Mulawarman 2006, sumari bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Modalitas yang digunakan dalam teknik ini adalah untuk sementara, contoh 1 sampai saat ini, sejauh ini, selama ini, dan sebagainya. Konseli begini Bu, akhir-akhir ini banyak teman yang mengecewakan saya. Ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, ada yang tiba-tiba menjelek-jelekan saya. Saya pun menjadi merasa terganggu. Selain menjadi beban pikiran saya juga jadi tidak bisa berkonsentrasi belajar. Akibatnya nilai-nilai saya turun drastis. Konselor, sejauh ini dari pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Anda hadapi, yaitu masalah soal teman Anda dan masalah mengenai konsentrasi belajar Anda yang terganggu. Sekarang marilah kita mencari cara. Contoh yang kedua, konseli. Ibu, saya merasa sebagian hidup saya telah hilang setelah kehilangan ayah saya. Saya merasa lemah sekali, Bu. Saya tidak mampu menjadi diri saya akibat perceraian keluarga saya. Dulu ayah saya selalu memperhatikan saya, menyayangi saya. Sekarang dia pergi meninggalkan kami. Saya hampir tidak bisa tidur lama setiap malam. Konselor, saya mengerti. Sejauh ini dapat Ibu simpulkan bahwa Anda merasa kehilangan sosok ayah yang sangat memperhatikan terhadap Anda. Dan Anda begitu kecewa dan perceraian orang tua Anda. Sekarang, mari kita cari cara yang dapat membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Contoh yang ketiga, Bu, saya ini sering merasa cemas kalau akan ulangan atau tes. Dan kecemasan saya yang terlalu berlebihan ini terkadang membuat saya sering panik dan tidak bisa berkonsentrasi, sehingga hasil ulangan dan tes saya kurang maksimal. Konselor, sementara ini, dari pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Anda hadapi, yaitu masalah kecemasan dan hasil belajar Anda yang kurang maksimal. Sekarang marilah kita cari cara-cara yang dapat membantu Anda mengatasi masalah tersebut. Sumari akhir. Bentuk kesimpulan yang dibuat pada akhir, kemudian konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir tersebut didahului oleh kata-kata pendahuluan. Maka bentuk modalitas yang digunakan sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita, dari awal hingga akhir pembicaraan kita, dan sebagainya. Contoh yang pertama, konseli. Begini Bu,
Akhir-akhir ini banyak teman yang mengecewakan saya. Ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, ada yang tiba-tiba menjelek-jelekan saya jadi merasa terganggu. Selain menjadi beban pikiran saya juga tidak bisa berkonsentrasi belajar dan akibatnya nilai-nilai saya turun drastis. Konselor, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita tadi, Ibu kemukakan bahwa Anda mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar. Contoh yang kedua, konseling. Pacar saya meninggalkan saya. Saya sangat menginginkannya menjadi suami saya kelak. Dan saya begitu syok ketika menjadi bahwa dia telah bersama orang lain. Akhirnya, prestasi belajar saya semakin buruk dalam 2 semester ini. Konselor, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita tadi, dapat Ibu kemukakan bahwa Anda masih belum menerima kepergian pacar Anda bersama orang lain. Oleh karena itu, mulai besok kita akan mencoba menggali kelemahan dan kelebihan beberapa alternatif yang telah kita bicarakan. Contoh yang ketiga, konseling. Ibu saya itu susah bergaul dan menyesuaikan diri dengan teman-teman saya. Terkadang saya merasa minder, Bu, kalau mau gabung dengan mereka. Hal ini membuat saya merasa tidak nyaman berada di sekolah dan menjadi beban buat saya. Konselor, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita tadi, dapat Ibu kemukakan bahwa Anda mempunyai kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman Anda. Manfaat teknik Sumari. Yang pertama, menyatukan berbagai unsur dalam pesan klien. Yang kedua, mengidentifikasi teman-teman umum yang baru jelas setelah beberapa pesan dikemukakan atau setelah beberapa kali proses konseling. Yang ketiga, untuk mengarahkan pembicaraan klien. Yang keempat, mencegah langkah yang terburu-buru dalam suatu sesi konseling. Yang kelima, mereview kemajuan yang diperoleh selama satu atau beberapa kali wawancara. Cara melakukan teknik Sumari. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan ungkapannya secara lengkap. Yang kedua, menunjukkan sikap memberikan perhatian dan menyimak dengan penuh perhatian. Yang ketiga, membuat catatan-catatan seperlunya untuk merangkum pembicaraan. Yang keempat, sesudah klien menyampaikan ungkapannya, konselor memberikan respon dalam bentuk menyampaikan rangkuman pembicaraan. Teknik termination. Supriyo dan Mulawarman 2006-42 menyebutkan bahwa termination atau pengakhiran ialah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik yang mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Fauzan dan kawan-kawan 2008-60 menjelaskan bahwa termination yaitu respon konseli untuk mengakhiri interview, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada sesi berikutnya maupun mengakhiri interview karena konseli betul-betul berhasil implementasi strategi atau hasil evaluasi. Tujuan teknik termination. Yang pertama, memiliki peta kognitif perjalanan konseling. Yang kedua, mencapai pemahaman antara konselor dan konseling mengenai apa yang telah dicapai bersama dalam konseling. Yang ketiga, berkomunikasi keperluan menyesuaikan konseling terhadap pengambilan tanggung jawab sesuai konseling. Yang keempat, memelihara persepsi pantas konseling tentang menerima dan pemahaman konselor. Bentuk-bentuk modalitas teknik termination. Yang pertama, baik waktu yang telah menunjukkan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, tidak terasa sudah di titik menit sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Yang ketiga, nonverbal, melihat jam, melihat kondisi klien, menata buku, dan lain-lain.
Jenis-jenis teknik termination. Pengakhiran langsung murni. Kata inti pengakhiran yang sering digunakan yaitu kita menyudahi, kita akhiri, dan sebagainya. Contoh, konselor. Karena waktu pertemuan telah habis, kita akhiri sekian dan saya mengharap kehadiran Anda untuk bahasan selanjutnya. Yang kedua, konselor. Baik, sekarang waktu yang telah menunjukkan pukul 10 sesuai kesepakatan kita di awal pertemuan tadi bahwa pertemuan ini hanya sampai dengan pukul 10. Maka kita akhiri pertemuan ini dan dapat kita lanjutkan minggu depan. Yang ketiga, konselor. Tidak terasa sudah 45 menit sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati tadi bahwa pertemuan ini hanya 45 menit. Maka marilah kita akhiri pertemuan ini dan dapat dilanjutkan minggu depan. Pengakhiran tidak langsung non-verbal. Contoh, respon non-verbal yaitu memandang jam dinding, arloji, menatap meja, mengakhiri buku. Contoh respon verbal misalnya, interpretasi. Telah banyak yang Anda ungkap sehingga membuat Anda kelelahan. Apakah Anda bermaksud mengakhiri dulu pertemuan ini? Respon verbal dengan teknik perangkuman akhir, dengan rampungnya semua yang ingin Anda ungkapkan dalam konseling hari ini. Baik Anda ingat dan lakukan apa garis besar apa yang kita bicarakan tadi. Cara melakukan teknik termination. Merapikan kembali alat-alat yang telah digunakan, membuat kesimpulan akhir, membicarakan tugas-tugas yang hendak dilakukan sebelum pertemuan yang akan datang, dilakukan secara langsung. Cara melakukan teknik termination menurut Brember 1987. Pertama, merujuk pada keterbatasan waktu yang telah disepakati bersama. Yang kedua, meringkas atau merangkum. Yang ketiga, merujuk pada waktu yang akan datang. Yang keempat, berdiri. Yang kelima, gerak isyarat halus. Sekian dari saya. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati semua, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.